Shalom, Salve. Hari ini saya akan berbagi ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 25. Bahkan di awal perjanjian baru sudah ditulis tentang neraka. Dan terkadang banyak orang ingin menghindari dan ingin mau mencari aman buat keagamaannya sendiri, akhirnya mereka tidak mau mencakup kebenaran firman Tuhan itu satu paket. Padahal sejak di awal Matius sudah menuliskan bahwa, yaitu di Injil Matius, sudah menjelaskan dan memberikan penjelasan bahwa neraka itu nyata dan neraka itu ada. Mari kita akan membaca dulu ayatnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, jadi ternyata ke dalam api yang kekal nanti juga orang-orang terkutuk juga masuk di sana. Orang-orang terkutuk itu yang bagaimana dan seperti apa? Mari kita akan membaca ayat selanjutnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, jadi orang-orang terkutuk itu, ya ini tadi diberi penjelasan di dalam ayat selanjutnya. Tuhan Yesus itu memberikan contoh yang luar biasa dan sangat dahsyat. Bahkan dia mencontohkan dari dirinya sendiri. "Waktu aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Waktu aku haus, kamu gak memberikan aku minum. Waktu aku telanjang, kamu gak memberikan aku pakaian. Waktu aku di dalam penjara, kamu gak mengunjungi aku. Waktu aku sakit, kamu tidak melihat aku." Dan disinilah bahwa muridnya kaget, karena murid-muridnya kan tahu bahwa gurunya kan nggak pernah mengalami seperti itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak mau melakukan buat orang yang paling hina, kamu juga tidak melakukan buat aku. Nah, jadi pertolongan yang sesungguhnya itu harus kita berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Nah, contohnya misalnya para gelandangan, janda-janda, yatim piatu, DGJ, atau mungkin pas kalau kita berjalan di trotoar, kita menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Di situ kita bisa membantu mereka, entah kita belikan makanan, entah kita, yang penting jangan dikasih uang ya teman-teman, kita belikan makanan atau minuman atau roti agar mereka mengisi perutnya yang lapar. Dengan begitu pasti mereka akan senang. Atau mungkin kalau kita pas ada berkat lebih, kita bawa tentengan, yaitu tadi entah itu sembako, entah itu apa, untuk bisa memberikan orang-orang yang sungguh yang paling hina, yang tidak bisa membalas kebaikannya buat kita. Nah, kalau seandainya kamu mengaku orang beriman tapi kamu tidak pernah melakukan itu, berarti Tuhan bilang, ayat yang selanjutnya bilang, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Siksaan yang kekal itu di mana? Di neraka. Tetapi hidup yang kekal itu di mana? Di surga. Nah, jadi ayo mengasihi itu bukan hanya karena dia mengasihi kamu, kamu balik mengasihi dia. Nanti muter-muter hanya seperti laut mati saja. Tapi betul-betul kita memberikan pertolongan itu kepada orang-orang yang sangat hina, yang membutuhkan pertolongan kita. Bukan sebentar dia baik, kau baik lagi sama dia.
dia maksudnya misalnya kau dikasih ini, kau kembali lagi kasih dia ke mereka. Jadi Tuhan berkata di ayat yang lain juga berkata, orang dunia pun melakukan itu, apa bedanya? Nah ayo, sebelum kalian masuk ke dalam neraka yang kekal, ayo lakukanlah apa yang menjadi apa ya, Tuhan perintahkan. Dan tentunya itu tadi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Terus kalau kamu tidak mau dimasukkan ke dalam neraka yang kekal, karena di neraka yang kekal itu ada orang-orang terkutuk, ada orang-orang yang tidak mau mengasihi Allah. Terkadang memang mereka rajin ke gereja tapi hanya cuan, hanya kegiatan ini kegiatan itu, tapi dasar yang pokoknya itu tidak disentuh. Akhirnya setelah kamu masuk ke sana, ya kamu tidak bisa memerintahkan Tuhan dan bilang, Tuhan, dulu aku pernah berbuat baik ini, berbuat baik itu, dulu aku melayani kamu 24 jam, tapi Tuhan menilainya kan beda. Tuhan bilang, kamu hanya melayani, hanya untuk kepentingan menyenangkan hawa nafsu kedaginganmu, kamu melayani aku hanya untuk cuan. Nah, ayo di sini kita diingatkan bahwa ada orang-orang terkutuk yang akan masuk neraka. Di penulisan Injil pertama di Matius saja tentang neraka sudah diberitakan. Sebelum terlambat, ayo bertobat, berjaga-jagalah dan berdoalah agar kalian jangan sampai masuk ke sana. Selalu cari Tuhan mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Jangan jatuh terus dalam perbudakan dosa apapun, dosa narkoba, dosa prisek, dosa kumpul kebo, dosa apapun. Jangan sampai kalian jatuh. Bertobat, berbalik, mengaku dosa, dan jadilah seorang Katolik yang sungguh-sungguh mengenal, tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tapi mengenal dan mempunyai keintiman dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, begitu pesan penting yang saya sampaikan dari bacaan kitab suci tadi dari Magda Kelan. Oke, God bless you.